Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana Fadila dengan NIM akhir 108 akan mengerjakan tugas statistika dengan dosen pengampu Ibu Ria. Nah, di sini di soal pertama ini kita disuruh menguji data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Sini H0-nya itu tidak ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif, dan H1-nya itu ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Taraf kepercayaannya itu 55%, yang artinya taraf signifikannya itu 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T berpasangan. Nah, di sini saya sudah menginput data-datanya, karena data di sini termasuk rasio dan interval, jadi kita bisa melanjutkan uji T berpasangan. Kita langsung saja ke data analyze. Nah, di sini kita cari yang kita aspirate to sample volume. Oke. Nah, di variabel pertama itu kita masukkan yang pretest, dan yang di variabel kedua itu kita masukkan yang posttest. Karena kita menggunakan judul, jadi kita klik labels dan output range. Ini saya mau taruh di sini. Oke. Nah, ini hasilnya. Di sini t-stat ini terhitung ya, teman-teman. Dan t-critical ini di tabel. Ini terhitung. Ini tabel. Dan pilihnya ini p-value. Nah, jadi karena T hitungnya itu kurang dari minus T tabel, maka H1 diterima. Sama juga kayak p-value-nya, karena p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Sudah diterima. Jadi kesimpulannya di sini yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Nah, sudah. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita disuruh menguji data hasil belajar siswa dan kelompok kontrol dan eksperimental menggunakan Pocketbook dan tidak menggunakan Pocketbook gitu. Nah, parameter yang diuji adalah rata-rata nilai hasil belajar siswa menggunakan Pocketbook dan tidak menggunakan Pocketbook. H0-nya itu tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan Pocketbook dan tidak menggunakan Pocketbook. H1-nya ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan Pocketbook dan tidak menggunakan Pocketbook. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya itu 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T independen. Sebelum masuk ke uji homogenitas, kita tentukan variansisnya dulu. Nah, untuk mencari variansi ini sama dengan var S buka kurung equal tutup kurung enter, dan ini juga sama var S buka kurung tutup kurung enter. Nah, di sini kita beri nama variabel 1 dan di sini variabel 2. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk ke uji homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitas ini kita ke data dulu. Masuk ke ini. F-test to sample for variances. Oke. Nah, di sini variabel pertamanya kita masukkan yang kontrol. Yang variansinya nggak usah dimasukkan.
variabel yang kedua yang eksperimen. Karena kita menentukan judul, jadi harusnya di klik output range. Ini kita masuk ke yang T. Seperti sini. Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Ini F biasa. Ini tabelnya. Dan ini p-value-nya. Nah, sudah bisa disimpulkan bahwa karena F-nya kurang dari tabel, maka datanya homogene. Pojok tepat dari sini karena F-nya itu lebih besar dari F tabel. Oh, ini F tabel bukan F tabel. Besar dari F tabel, maka data homogen. Nah, uji yang kedua yaitu uji independen. Nah, untuk uji independen ini kita masuk ke data analyze. Di sini karena data kita homogen, maka kita pakai yang equal. Kalau data kita tidak homogen, pakai yang unequal. Di variabel ini kita masukkan yang ini. Yang ini. Output labels, output range. Ini kita taruh di sini. Oke. Lihat ini. Kita hitung. Kritik. Oke, kritikal ini tabelnya. Dan ini value. Karena minus di tabel ikut yang di sini, karena minus di tabel kurang dari itu, kurang dari di tabel, maka H0 diterima. Sama juga untuk yang di value-nya. Kita di sini karena value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya di sini yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan sketchbook dan tidak menggunakan sketchbook. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.